ada kemenangan, ada mujizat, ada keajaiban, arahkan tangan di depan layar monitor. Aku berkata kepadamu, Pak Darmawan, dengar malam hari ini. Kuasa Tuhan akan datang menghampirimu, kuasa Tuhan akan menjumpai engkau, kuasa Tuhan akan datang dan memulihkan engkau. Aku berkata hari ini, roh kehidupan turun atasmu supaya engkau hidup di dalam roh, di dalam kekuatan kuasa ilahi. Engkau akan lihat akan ada kesembuhan bagi tubuhmu. Letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit hari ini dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor. Dan sekarang engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau malam ini juga. Kuasa Tuhan memulihkan engkau. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Keajaiban Tuhan akan menghampirimu malam ini. Terima dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau akan lihat pertolongan, mujizat, kesembuhan terjadi. Siapapun yang sakit malam ini, kuasa Tuhan menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Kalau anakmu sakit, imani Bapak Ibu, engkau bisa mewakili dia, letakkan tanganmu di bagian tubuh dia yang sakit, engkau bisa imani bahwa engkau bisa mewakili dia, ya. Jadi imani meskipun dia tidak ada di tempat, dia mungkin jauh di luar kota, di luar pulau, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, engkau imani itu dia yang sakit dan dia terima kesembuhan, ya. Malam ini aku berkata, anak siapapun orang tua yang punya anak yang sakit, menantu yang sakit, cucu yang sakit, mertua yang sakit, kakak yang sakit, saudara yang sakit, aku berkata hari ini kuasa Tuhan menghampiri engkau. Terima dalam nama Yesus. Untuk keluarga Pak Bruli, Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Ibu Ong Kyo Kim, untuk Ibu Indriani, untuk Pak Darmawan Lim, untuk bisnis kuliner, Vanuela, Tuhan memberkati, Tuhan buat bertambah-tambah dalam nama Yesus. Dan omset order akan melimpah untuk Ibu Jajuk Eliwati Goswandi, Pak Joko, Ibu Berta, Pak Johan, Ibu Debi, Ibu Siang Liang dalam nama Yesus. Ibu Marta, Bu Andri Marantika, Ibu Yeti Sulistiorini, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Nini Rawati dan keluarga yang ada di Australia, Ibu Linca Rompas, dalam nama Ibu Marta, pemilik juga Samsung S23, dalam nama Jem, Johan Cindy, dan juga untuk Alin, Pak Sianto, dalam nama Yesus. Terima aliran kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan engkau di malam ini. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dalam nama Yesus. Engkau akan melihat jalan-jalan yang buntu akan terbuka. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin di dalam kehidupanmu. Hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang tidak ada, sudah Tuhan adakan dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat pertambahan demi pertambahan. Tuhan akan membuat peningkatan demi peningkatan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Dalam nama Yesus, orang tua siapa yang cucunya di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, siapapun anaknya, kami doakan termasuk juga anak dan cucu dari Ibu Ong Kyo Kim, anak Carlos, Tuhan sertai, lindungi dia juga di dalam, Tuhan studinya, dalam pekerjaan kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di hari ini, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebelum berpisah, sebelum kita terima berkat, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Sebagai pujian penutup Bapak Ibu, untuk kita akan bisa persiapan untuk Natal kita tanggal 15 Bapak Ibu sekalian ya. Doakan acara Natal kita tanggal 15 di restoran Double Happiness ya, Double Happiness. Jadi happy-nya itu double ya, berlipat-lipat. Makanya Bapak Ibu datang di acara tersebut, ajak teman, ajak sahabat ya. Tiketnya murah sekali, berupa undangan itu per orang hanya 150.000 saja. Ya, Bapak Ibu sudah dapatkan semua yang tersedia di situ ya, sangat murah. Jadi baik orang dewasa, baik anak-anak, tiketnya 150.000. Jadi Bapak Ibu bisa nanti menghubungi bendahara kita, Ibu Linca Rompas, yang akan menangani untuk masalah untuk undangan itu ya. Saudara mungkin ingin membahagiakan orang tuamu, saudara ingin membahagiakan saudaramu, temanmu, mungkin saudara punya rekan bisnis ya, saudara bisa ajak dia dalam acara Natal setahun sekali. Kita menikmati ya kebahagiaan bersama di dalam acara ini. Dalam acara ini. Oke, kita akan naikkan pujian ini dulu bagi Tuhan Yesus ya. Suaranya keluar ya. Ayo nyanyi sama-sama ya.
Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang dalam beban berat mendapat kelegaan, dan Tuhan berikan kemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi bagi kita sekalian ya, yang hadir malam ini, dalam nama Yesus. Pastor John, Puji Allah. Ya, oke, Pak Darmawan Lim. nanti setelah Pastor kasih berkat, ada yang mau saya tanyakan, sharingkan, boleh sedikit? Masih ada waktu? Ya, sebentar nanti singkat ya. Oke, baik Ya, Bapak Ibu. singkat aja Pastor. Ya, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya, dan kita akan terima berkat malam hari ini. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyertai semua yang hadir malam ini. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu, kita stay sebentar. Terima kasih Pastor John doanya. Terima kasih Bu Ong. Kita dengar dulu Pak Darmawan. Terima kasih Pastor. Ya, Ko Anto, ya Bu Devi, Tuhan berkati ya. Terima kasih Oke. Ya, kita dengar sebentar Pak Darmawan akan ya. Terima kasih Darmawan. Ya, silakan Pak Darmawan. Terima kasih. Ya, salam teman-teman semuanya. Izinkan saya mau bertanya sedikit ya. Ya, terima kasih teman-teman. Fang-fang terima kasih. Semuanya ya, Pastor terima John. kasih. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya ada yang mau saya tanya ke Pastor John. Pastor John kan lebih banyak hikmat yang Tuhan berikan untuk mengambil sebuah keputusan gitu, Pastor John. Ini ada sebuah keputusan yang saya mau tanya pendapat Pastor John, apa harus dilakukan gitu, Pastor John. Nah, jadi kan butuh hikmat yang lebih serius dalam untuk supaya keputusan ini diambil, Pastor John. Intinya gini, saya punya seorang teman, dia teman yang sangat baik. Dia ingin saya memberikan satu masukan, tapi saya belum ada solusi, Pastor John. Karena makanya saya baru ingat tadi saya mau minta sikat Pastor John gitu. Jadi dia hamba Tuhan, dia bertugas di sebuah gereja di Medan sudah 5 tahun, ya. Pelayanan kalau sudah 7 tahun baru menjadi pendeta. Jadi dan dia sudah sekolah teologi, sudah S2 Pastor John. Cuma dia tiba-tiba mau mengundurkan diri dari situ.
Nah, jadi saya sebagai teman baiknya dan beberapa teman juga mengatakan jangan kalau lagi diproses Tuhan jangan lari karena kita ada doa syafaat untuk dia. Nah, tapi ternyata dia merasa bagaimana untuk menghadapi langkah ini dia masih belum ngerti gitu, Pastor John. Yang saya mau tanyakan begini, Pastor John. Dia kan Tuhan berbicara sama dia seperti Abraham. Abraham meninggalkan Ur Kasdim ke tempat tujuan yang mau dia tuju. Nah, tapi kan Tuhan sudah kasih tahu visi dan misinya kepada Abraham kan. Beda dengan dia belum ada visi dan misi. Dia hanya mungkin karena sesuatu hal yang menyangkut egonya atau menyangkut sesuatu yang tidak cocok, dia meninggalkan pelayanannya. Tapi dia tidak meninggalkan pelayanan ke gereja, maksudnya menjadi hamba Tuhannya dia tetap. Tapi dia masih mau meraba-raba dengan mencari pelayan gereja lain, gitu Pak Sodon. Jadi saya udah bilang sama dia bahwasannya jangan ini akhir bulan ini dia kan mau meninggalkan Gereja Metodis Indonesia GMI Mugratia di Medan kan. Jadi saya sebagai salah satu tim cell groupnya kita mau memberi satu keputusan. Kebetulan kan saya ingat Pak Sojon kan adalah gembala senior kita, dan saya mau tanya pendapat Pak Sojon mengenai tindakannya itu, karena dia punya anak 4, Pak Sojon, istri 1. Istrinya sudah berkarir bagus di kota Medan. Dan anaknya yang terakhir itu, ketika dia diberkati di Metodis, ya anak itu lahir, Pastor. Anak itu lahir. Dan terus kan saya sudah bilang ke dia, bahwasannya untuk sementara ini Gereja Metodis Indonesia adalah gereja yang paling memperhatikan kesejahteraan hamba Tuhan di seluruh kota Medan bahkan Indonesia. Jadi fasilitasnya ada mobil, rumah, gaji cukup lumayan besar kan. Dia mau meninggalkan itu. Katanya mau meninggalkan kenyamanan, mau belajar seperti Rasul Paulus gitu kan. Yang saya sesalkan kan waktu kita doa syafaat sama Tuhan, ternyata Tuhan bicara dengan yang Tuhan bicara dengan dia itu agak berbeda. Jadi dia intinya hanya karena keegoisan dia atau mungkin karena dia ngotot mau meninggalkan ladang pelayanan dia mau ke Jawa intinya gitu. Nah jadi intinya kan saya sudah bilangi kan, tapi dia tetap ngotot tadi ada tanya bagaimana keputusan bagusnya. Karena saya bilang kalau istrinya sih masih bilang kalau bisa dia tetap di kota Medan, jangan tinggalkan Metodis gitu kan. Karena sekarang dia pernah cerita waktu itu dia mau sekolah hamba Tuhan, dia kan tidak punya uang, dia pulang nangis sama Tuhan. Setelah nangis sama Tuhan, karena nggak ada sponsor yang mau mensponsori dia gereja kan. Jadi saat ini berjalan waktu, Tuhan sudah bawa dia step by step melangkah sampai dia dipercayakan menjadi sekretariat dari gembala di Gereja Metodis Indonesia. Jadi suatu jabatan yang sudah bagus, sudah dia mau meninggalkan hanya karena gengsi atau hanya karena sesuatu hal tidak cocok gitu Pastor John. Kira-kira kalau menurut Pastor John kan, firman Tuhan apa yang harus kita berikan untuk dia supaya dalam proses yang Tuhan berikan jangan lari supaya dia bisa sadar gitu Pastor John, karena saya sebagai teman, sebagai sahabat, saya kasihan dengan istri dan anak-anaknya karena dia harusnya menanyakan itu kepada keluarganya ketika dia mengambil keputusan meninggalkan Metodis. Di samping itu gembala pun ingin dia tetap di sana. Memang kalau di gereja besar tentu banyak tantangan, banyak tekanan, ya kan. Tapi kalau sebagai hamba Tuhan, kita kan ingatnya pokoknya yang kita layani kan Tuhan. Gak peduli amat apa kata manusia. Saya bilang sama dia kan. Nah, terus kemarin kan secara tidak sah saya juga secara hati nurani berbicara seperti Rasul Paulus yang pernah mengatakan supaya duri dalam daging itu dicabut. 3 kali dia mohon sama Tuhan. Ternyata duri dalam daging itu kan saya bilang bisa saya artikan pergumulan kehidupan. Seperti yang saat ini juga sedang saya hadapi. Tapi kan Tuhan bicara, kasih karuniaku itu cukup bagi kamu kan. Nah, itu pun tidak bisa membuat dia sadar, Pastor John. Tidak bisa membuat dia sadar bahwasannya
Tuhan memang Tuhan tidak bicara visi. Kita tanya di mana ada pelayanan di ladang pelayanan di mana, di gereja mana? Nggak ada. Masih mau melamar pekerjaan di gereja, mau ditempatkan di mana? Saya bilang untuk melayani di ladang Tuhan tidak bisa pakai lamar-lamar kerja. Kalau lamar kerja itu untuk profesional mungkin bisa. Saya bilang kayak gitu kan. Nah, kira-kira yang saya mau tanyakan, apa pendapat Pastor John tentang masalah ini? Apakah menurut Pastor John dia tetap kita anjurkan supaya bertahan di situ, atau ada ayat firman Tuhan yang menguatkan dia bertahan, atau memang menurut Pastor John itu Tuhan bicara supaya dia meninggalkan pelayanan di Kota Medan gitu. Karena dia tanya sharingnya ke saya gitu, Pastor John. Saya sebagai ini saya waktu sama istri kan doa syafaat, kita sudah bilang Tuhan bicara sama istri saya dalam proses yang diizinkan Tuhan terjadi, jangan lari. Gitu Pastor John. Nah, mungkin Pastor John bisa kasih gambaran singkat. Maaf ya teman-teman semuanya atas waktunya. Saya kepingin membantu sahabat saya ini. Mohon hikmat dari Pastor John kasih tahu ke kita. Makasih Pastor John, Tuhan berkati pelayanannya. Ya, oke. Terima kasih Pak Darmawan untuk pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya, baik teman-teman sekalian, ini memang tidak terlepas dari sebuah pergumulan ya. Setiap orang percaya, anak-anak manusia pasti menghadapi pergumulan, termasuk juga hamba Tuhan. Oke, kalau sudah sampai di sini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya. Nah, kita kan memang perlu yang namanya keputusan itu perlu diambil. Namun keputusan yang perlu diambil itu kita perlu benar-benar bawa kepada Tuhan ya. Bawa kepada Tuhan, minta Tuhan kasih tanda. Nah, tandanya apa? Tandanya itu adalah damai sejahtera ya. Nanti ayatnya bisa dilihat dalam Yesaya 48 ayat 18 ya. Sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, Yesaya 48 ayat 18. Jadi orang dalam mengambil keputusan itu, dia perlu benar-benar tahu bahwa ini mendatangkan damai nggak, damai sejahtera nggak, hatinya sejahtera. Ya, kalau hatinya sejahtera itu ukurannya di situ, Pak Darmawan. Ya. Tapi kalau hatinya tidak sejahtera, dipaksakan pasti tidak akan pernah bisa. Ya, nah ada dua kemungkinan. Kalau hatinya sejahtera meskipun di tengah-tengah onak dan duri, Tuhan kasih dia kemampuan sehingga dia mampu menghadapi semuanya itu. Ya, yang itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau memang Tuhan mau punya tujuan lain untuk dia, supaya dia bisa lebih maksimal potensinya, dia bisa benar-benar bisa jadi berkat di tempat yang lain, dan dia akan pergi ke situ. Nah, itu kalau dia benar-benar menyadari damai sejahtera ke sana, apapun juga risiko di sana, maka dia melangkah dengan iman, ya. Seperti Abraham keluar dari Ur Kasdim juga kan, seperti itu. Nah, itu dia. Nah, lihat juga dalam kehidupan Lot dengan Abraham juga kan terjadi perpisahan. Tapi berpisahnya baik-baik gitu ya. Dan Paulus dengan ini juga namanya Barnabas juga kan satu pelayanan. Tapi karena ada masalah tentang sedikit misunderstanding ya, miscommunication, jadi konflik itu internal itu memang ada. Tapi bagaimana menyikapi itu? Kalaupun bisa berpisah, tapi berpisahnya baik-baik. Sama-sama dipakai untuk memenangkan jiwa ya. Di tempat yang lama, Tuhan bisa pakai menangkan jiwa di sekitar situ, dan kalau dia mau di tempat yang baru juga, dia ke sana pun jadi berkat. Tapi ukurannya itu adalah damai sejahtera. Kalau nggak damai, jangan melangkah. Tetap aja di situ, ya. Tapi kalau memang dia merasa sejahtera, dia melangkah. Tidak apa-apa, apapun risiko, nah ini perjuangan, ya. Risiko dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau memang belum ada sinyal-sinyal dari Tuhan, jangan melangkah. Karena nanti kan yang nanggung semua ya akibatnya risiko kan yang bersangkutan begitu. Ya. Kalau dari apa yang Pak Darman sampaikan, saya lihat ya, dari segi finance itu kan dia semua ditunjang ya. Sebenarnya sudah bagus.
Tapi kembali lagi ditunjang, tapi kalau dia mengalami intimidasi, tekanan juga kan, dia akhirnya merasa gak nyaman ya. Pasti itu, ya itu pasti mengganggu dia. Tapi memang ini satu sisi kalau memang Tuhan bentuk dia dengan cara itu, ya puji Tuhan, menerimanya ya, semua akan kan badai akan berlalu ya, seperti tadi kesaksian Bu Nini kan, badai melewati badai, badai berlalu. Nah pasti itu dia. Tapi kalau memang Tuhan mengendaki dia keluar dari zona nyaman dan dia ke tempat yang lain, dia merintis dari awal, yaitu minta Tuhan kasih kekuatan untuk dia bisa menjalaninya dengan baik. Jadi inti yang saya sampaikan tadi ayatnya dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18 itu. Jadi ukurannya damai sejahtera. Karena segala sesuatu kalau kita lakukan dengan tidak damai itu tidak akan pernah bisa maksimal. Ya, ukurannya harus damai sejahtera. Itu Pak Darmawan ya. Oke. Ya, bukan cuma dalam hal pekerjaan Tuhan melayani, tapi juga dalam bisnis juga. Ambil keputusan dalam hal bisnis juga harus ada damai sejahtera di situ. Oke. Berarti kalau misalnya dia mengalami damai sejahtera, walaupun dia harus tinggalkan zona nyaman, pasti Tuhan akan sertai gitu ya, Pastor John. Tuhan akan sertai. Tapi walaupun visi misi Tuhan belum bicara, dia main langsung Texas saja, itu menurut Pastor John itu gak masalah juga ya, Pastor? Sebaiknya kalau Tuhan belum bicara, dia harus nanti dulu. Karena dia harus nanti ada 2-3 kali peneguhan itu. Ya, dia harus konfirmasi. Ya. Tuhan kasih sinyal-sinyalnya itu, tandanya. Kalau dia akan keluar, itu tanda yang pertama apa? Tanda yang kedua apa? Kalau sudah 2-3 kali, nah Tuhan sudah kasih tanda sinyal seperti itu, dia keluar itu pasti mantap. Tapi kalau belum ada tanda-tanda sama sekali atau cuma baru sekali saja, lebih baik suruh dia tunggu lagi sampai benar-benar konfirmasi, sampai dia benar-benar mantap. Apapun risiko silakan. Tapi kalau dia belum ada sinyal, jangan dulu, nantikan Tuhan. Kalau lihat nanti kasih ayat ya, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, kasih ayat. Janganlah ya kan? Jangan sampai dia salah melangkah ya. Jadi itu Amsal pasal 3 ayat 6 itu, 3 ayat 5 dan 6 itu bagus ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi apapun keputusan yang kita ambil harus tanya Tuhan betul-betul. Kalau tidak tanya Tuhan, nanti akibatnya itu bisa gak karu-karuan ya, babak belur ya. Itu sebabnya penting tanya Tuhan. Nah, dari mana kita bisa dapatkan peneguhan-peneguhan itu? Dari firman yang kita dengar. Oh, ini Tuhan bicara. Tuhan bicara 1 kali, 2 kali, 3 kali, langsung jalan. Ya, karena dalam kita lihat konfirmasi demi konfirmasi dalam pengadilan, kalau tidak ada ini 1-2 saksi, baru itu perkara itu dinyatakan sah. Kalau cuma 1 saksi aja nggak sah, ya kan? Kesaksian itu harus ada 2-3 saksi baru perkara itu dinyatakan sah. Nah, jadi kita mau tahu ini dari Tuhan atau bukan, tunggu aja dapat jawaban dari lewat firman Tuhan ya. Dan firman pasti memberikan kita di hati itu ada damai sejahtera. Seorang ibu, dia seorang yang cinta Tuhan ya. Dalam bisnis pun begitu Bapak Ibu. Dia dalam masalah pergumulan yang berat, dia cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia cari tahu saudaraku. Dia minta Tuhan kasih saya peneguhan firman. Nah, dia dengar firman Bapak Ibu sekalian, dan dia tahu ini 1 kali, 2 kali, 3 kali langsung dia melangkah mantap. Ya, kalau cuma baru sekali itu belum kuat. Dia harus tunggu sampai 2-3 kali baru langsung melangkah. Gitu ya Pak Darmawan ya. Dan teman-teman semua, ya tetap semangat. Sampai kita ketemu lagi ya besok pagi. Nah, tetap semangat. Ukurannya barometer itu damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu kalau kita perhatikan firman. Seringkali orang kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan karena orang tidak perhatikan firman. Ya, firman itu kan Allah sendiri, perkataan Allah. Ya, jadi kalau semua kita mau bahagia, mau hidup dalam damai, perhatikan firman itu. Aman sudah. Ya. Biasanya cepat. Oke, Tuhan berkati kita semua dan malam ini saya berdoa supaya semua doa-doa kita terjawab ya. Dan saya percaya Tuhan sudah mendengar doa kita. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Selamat siang. Malam semuanya. Makasih.
Ini Ya, era selamat waktu berbahagia ya. Kim, salam. Ya, Tuhan Ya, berkati Bu Jajuk, Bu Nini, selamat malam, Bu Pang Lai. Bu Indriani, Ya, salam Bu. Tuhan berkati semuanya ya. Ya, Bisa Pak Pak Darmawan, John. ya Bu Nini, selamat Bisa. beristirahat. Bu Nini, Oke. Tuhan berkati semua salam. Bapak Ibu. Malam. Sampai berjumpa ya, lagi Bu Nini ya. Ya, Oke, terima Ya, God bless amin. you. Jadi besok pagi ketemu Bu Nini salah jam 6 ya. Iya. Jam 6 apa jam 8? Oke. Iya. Ya, baik. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, Bu Indriani. Tuhan berkati ya. Jumpa besok pagi ya. God bless you. Mantap, Bu Pang Lai ya. Jaju, Bu Ong, Pak Darman, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak God Pak bless you. John. Ya, Tuhan berkati bye-bye. pelayanannya. Bye. Amin. Amin. Bless Ya, you all. ya. Yanto, Tuhan berkati Amin. semua. Ya. Amin. Bye-bye.